Kalau sampean punya lahannya benar-benar terbatas, cuma 1 kali 2, kepengin belajar budidaya ikan, itu please jangan nila. Ada pilihan beberapa ikan. Tetapi kalau yang nekat, lahannya luas, kok nggak memaksimalkan lahan, cuma bikin kolam 1 kali 2, nah itu lain cerita. Ya, itu lain cerita. Sekarang gini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur semua pecinta ikan Kebumen. Salam kelipik-kelipik. Belajar sama-sama belajar. Udahlah, capek aku bilangin orang, suruh jangan budidaya nila pakai kolam 1 kali 2. Selalu beralasan. Yang jadi alasan itu apa? Belajar. Padahal di dalam belajar itu ya butuh keseriusan, butuh standarisasi nih. Susah dibilangin ini susah dibilangin. Gemes aku. Gini, udahlah, sekarang gini aja. Kalian boleh pakai kolam 1 kali 2, 1 kali 1, bahkan pakai ember aja boleh. Tetapi jangan nila. Banyak kan ikan selain nila yang kalian bisa budidayakan, bisa berhasil, bisa cuan. Tapi selain nila, kalau nila pakai kolam 1 kali 2, aduh, kalian itu saya pastikan itu korban sosmed. Nah, oke, kita bahas ya. Kalau sampean punya lahannya benar-benar terbatas, cuma 1 kali 2, kepengin belajar budidaya ikan, itu please jangan nila. Ada pilihan beberapa ikan. Tetapi kalau yang nekat, lahannya luas, kok nggak memaksimalkan lahan, cuma bikin kolam 1 kali 2, nah itu lain cerita. Ya, itu lain cerita. Sekarang gini, untuk kolam 1 kali 2, entah itu indoor atau outdoor, kan sering tuh memanfaatkan emper rumah, itu kan berarti itu semi indoor. Kalau nggak di dalam rumah sekalian nggak apa-apa. Kalau di dalam rumah mungkin bisa pakai sistem atau heater supaya kondisi suhunya itu bisa terjaga. Karena apa? Kondisi suhu yang terlalu dingin itu bisa menyebabkan jamur pada ikan. Ikan apa saja? Apa saja, apapun. Coba tanya yang pengalaman ikan hias arwana atau cana. Kalau suhunya terlalu dingin atau nggak dikasih UV biasanya itu sering kena jamur. Kalau nggak kena jamur susah makannya. Nah, ikan pertama yang perlu yang bisa sampean budidayakan untuk kolam dengan ukuran mini 1 kali 1, 1 kali 2, itu yang pertama itu gabus. Kenapa bisa gabus? Gabus kemarin dulu saya pernah jelaskan, saya pernah tutorkan, itu bisa dipelihara di galon kayak lele itu bisa. Walaupun secara nanti sampean harus sering ganti air. Itu pun jangan jadi patokan. Wah, berarti kalau galon bisa nggak perlu bikin kolam dong? Ya nggak gitu juga. Kalau misalnya kok lahannya itu memang betul-betul nggak bisa untuk bikin kolam 1 kali 1 atau 1 kali 2, itu bisa sampean taruh di wastafel itu, samping wastafel itu. Jadi memang betul-betul memanfaatkan lahan yang ada. Pakai galon. Tapi kalau lahannya bisa dibikin kolam 1 kali 2, ya kenapa enggak? Ya mending kolam 1 kali 2. Gabus itu nggak perlu oksigen yang bagus. Dia hanya perlu suhu yang baik. Kenapa saya ngomong perlu suhu yang baik? Gabus ketika dia di tempat yang terlalu dingin, dia biasa kena jamur. Ini khusus gabus budidaya, saya nggak ngomong di alam. Kalau di alam sih di bawah enceng gondok, mau di bawah lumpur 1 tahun hidup. Ini gabus budidaya. Jadi jangan samakan antara gabus budidaya dengan alam. Oke ya. Gabus karena apa? Tidak terlalu memerlukan oksigen yang bagus. Dia hanya perlu suhu yang baik. Terus kenapa harus gabus lagi? Di dalam lingkup keluarga kan kita sering ya, namanya apalagi kayak ibu-ibu, anak-anak itu sering terluka. Lah,
sering terlukanya ini kan bisa lebih cepat disembuhkan memakai dengan mengkonsumsi ikan gabus. Jadi memelihara ikan gabus itu seperti kita memelihara obat penyembuh luka. Tuh, kenapa gabus? Ikan yang kedua yang bisa dipelihara dalam ruang yang sangat minim dan sempit itu lele. Lele ya. Kenapa lele? Ya lele di ember bisa, di galon apalagi bisa, terus di drum bisa. Lele di mana ada air itu cukup untuk merendam tubuhnya, dia tetap mau makan. Dan kualitas air pun kalau di lele itu ya diperhatikan tapi nggak terlalu. Kalau di lele secara pakannya gampang, bisa kita kasih pakan limbah rumah tangga kayak nasi, sayur dan lain sebagainya, karena ini untuk sampean bukan untuk bisnis. Kalau judulnya untuk belajar ya. Tapi kalau memang benar-benar ada lahan, saya ulangi ya, lebih baik di kolam 1x2 daripada sampean itu nyusun galon-galon kayak gitu. Karena apa? Di galon itu airnya cepat sering ganti, itu seperti itu ya. Terus ikan yang ketiga, ini nanti video ini ada 2 part, karena part yang ketika saya bikin satu video beberapa jenis ikan ini terlalu panjang, makanya saya bikin 2 part. Ini part satunya. Ikan yang ketiga itu gurame. Gurame itu juga tidak terlalu memerlukan lahan yang luas. Gurame air tenang, pakai air tenang tanpa aerator. Gabus tanpa aerator, lele tanpa aerator, gurame tanpa aerator bisa. Kenapa? Karena gurame sendiri ini ikan dengan sifat yang tenang, tapi dia mudah terkejut ketika dia melihat sesuatu yang berbeda. Contoh kayak cahaya, kayak kunang, dia terkejut, dia bisa lompat. Nah makanya kalau gurame itu yang sering itu di atasnya dikasih enceng gondok. Di samping nanti enceng gondoknya bisa dimakan, juga buat tempat dia berlindung supaya si gurame ini nggak sering kaget dan nggak lompat kayak gitu ya. Tuh, jadi ikan tadi gabus, lele, gurame. Kalau gurame pakai galon bisa nggak bisa. Kalau pakai galon, pakai ember, gurame nggak bisa. Kalau embernya harus besar. Tapi kalau di drum bisa. Di drum yang minimal itu 100 liter itu bisa. Jadi kalau di drum yang 100 liter bapakku itu piara 8 ekor. Bisa gede. Dari ukuran 2 jari sampai ukuran sekilo isi 3 itu butuh waktu sekitar 9 bulan. 2 jari ya, 2 jariku. Itu pernah bisa. Saat drum 100 liter isinya 8 ekor. Tuh. Kalau untuk kolam 1x2, kalau gurame kan saya pakai standar untuk per meter kubiknya gurame itu 15 ekor. Jadi kalau untuk kolam ukuran 1x2, 1 meter kali 2 meter itu saya itu kasih bibit gurame itu jumlahnya 30 ekor. Itu kalau saya memakai hitungan itu. Ada yang dimaksimalkan benar. Jadi 1 meter kubik itu diisi dengan kepadatan 25 ekor. Tapi kalau saya enggak, saya cari aman aja. Ya, kalau gurame. Terus kemudian setelah gurame, ikan yang bisa dibudidayakan di tempat yang minimalis itu ikan hias. Ikan hias apa saja mas? Banyak. Dari jenis cana-canaan, dari jenis cupang, kepi. Itu kan tempatnya minimalis. Ya kan kita bahas itu budidaya ikan, ya apa saja ikan yang bisa dibudidayakan di tempat yang minimalis, yaitu dia ikan hias ya. Oke, jadi terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe, segala salah minta maaf. Ini karena kalau saya lanjutkan di part 2 nya ini terlalu panjang, nanti part 2 nya nunggu 3 hari tayang lagi setelah video ini tayang. Oke, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik, lanjut di part 2.